Bagaimana menerapkan keseimbangan kerja dan hidup? Topik bahasan. Yang pertama, apa itu work-life balance? Kedua, cara mencapai work-life balance. Ketiga, manfaat work-life balance. Keempat, konsekuensi dari mengabaikan work-life balance. Kelima, bagaimana perusahaan dapat membantu mengelola work-life balance karyawan. Keenam, pemeliharaan karyawan dan motivasi. Ketujuh, studi kasus work-life balance PT Telekomunikasi Witel, Solo, dan Sukabumi. Kedelapan, kesimpulan. Apa itu work-life balance? Work-life balance adalah keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini adalah keadaan di mana seseorang dapat mengatur dan membagi waktu dan energi untuk kebutuhan pekerjaan dan kebutuhan pribadi, seperti rekreasi, hobi, dan kehidupan berkeluarga. Work-life balance penting karena bisa meningkatkan produktivitas kerja, memperbaiki kesehatan fisik dan mental, meningkatkan hubungan sosial, dan membuat orang lebih bahagia. Cara mencapai work-life balance. Pertama, atur kembali jam kerja. Kedua, tolak hal atau pekerjaan yang kurang penting. Ketiga, atur prioritas pekerjaan. Keempat, hindari hal-hal yang mendistraksi saat bekerja. Kelima, luangkan waktu untuk diri sendiri dan keluarga. Keenam, hindari membawa pekerjaan ke rumah. Ketujuh, komunikasikan jika butuh bantuan. Manfaat work-life balance. Yang pertama, meningkatkan kesehatan mental. Dampak keseimbangan kerja dan kehidupan terhadap kesehatan mental sangat mendalam. Individu yang menjaga keseimbangan melaporkan tingkat stres yang lebih rendah dan risiko burnout yang berkurang. Memprioritaskan waktu pribadi memungkinkan untuk memulihkan mental, berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Berlawanan dengan kepercayaan umum bahwa lebih banyak jam kerja berarti produktivitas yang lebih tinggi. Individu dengan gaya hidup seimbang seringkali lebih fokus dan efisien selama jam kerja yang ditetapkan. Kualitas kerja cenderung meningkat, mengarah pada peningkatan produktivitas keseluruhan. Ketiga, peningkatan kepuasan kerja. Memelihara keseimbangan kerja dan kehidupan yang sehat berkorelasi kuat dengan kepuasan kerja. Karyawan yang merasa dapat menyeimbangkan komitmen profesional dan pribadi lebih mungkin menemukan kepuasan dalam peran, serta berkontribusi positif terhadap semangat kerja. Konsekuensi dari mengabaikan work-life balance. Pertama, konflik pada beberapa hubungan. Salah satu hal yang dapat terjadi akibat dari mengabaikan work-life balance ialah munculnya konflik yang berdampak pada beberapa hubungan sosial, bahkan hingga hubungan kekeluargaan. Hal tersebut menyebabkan adanya sikap abai atau ketidakpedulian pada hubungan yang terikat dengan seseorang. Kedua, menurunnya performa kerja dengan mengabaikan work-life balance dapat menyebabkan menurunkan produktivitas dalam bekerja. Dengan waktu kerja yang berlebihan atau sering lembur, dapat membuat suatu individu atau karyawan mengalami burnout. Ketiga, kesehatan fisik terganggu dengan waktu kerja yang berlebihan, serta minimnya waktu istirahat dapat menyebabkan kelelahan yang berujung imunitas tubuh menurun. Dengan mengalami stres atau hal sepele seperti telat makan, dapat memicu munculnya masalah kesehatan yang mungkin awalnya biasa saja, tetapi apabila terlalu sering terjadi dapat berujung fatal. Bagaimana perusahaan dapat membantu mengelola work-life balance karyawan? Perusahaan dapat membantu mengelola work-life balance karyawan dengan beberapa cara. Pertama, penyusunan jadwal kerja yang fleksibel. Menggabungkan jadwal kerja fleksibel atau opsi kerja jarak jauh dapat sangat membantu mengelola keseimbangan kerja dan kehidupan. Karyawan menghargai otonomi untuk menyusun waktu kerja sesuai dengan komitmen pribadi mereka. Kedua, mendorong istirahat dan liburan. Budaya yang menghargai istirahat dan liburan penting untuk mencegah burnout. Pengusaha harus secara aktif mendorong karyawan untuk beristirahat dan menggunakan waktu libur mereka
mengakui pentingnya istirahat dan pemulihan dalam menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan yang sehat. Ketiga, program dukungan karyawan. Implementasi program dukungan seperti program bantuan karyawan (EAP) atau inisiatif kesejahteraan dapat memberikan sumber daya tambahan untuk mengelola stres dan menjaga kesehatan mental. Program ini menunjukkan komitmen terhadap kesehatan holistik karyawan. Keempat, melengkapi tempat kerja dengan fasilitas untuk rileks. Dengan menyediakan berbagai fasilitas yang membuat karyawan lebih rileks seperti bersepeda, main biliar, menikmati kopi, hingga menyediakan kantin gratis, sudah cukup untuk menghibur karyawan yang ingin melepas penat di tengah jam kantor yang sibuk. Kelima, komunikasi yang terbuka. Membangun budaya perusahaan yang memprioritaskan komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan untuk mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Pemeliharaan karyawan dan motivasi. Pemeliharaan karyawan dan motivasi bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti: pertama, berikan feedback secara teratur untuk memberikan arah dan evaluasi atas kinerja mereka. Kedua, berikan pelatihan dan pengembangan untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan kompetensinya. Ketiga, berikan intensif atau penghargaan atas pencapaian yang baik. Keempat, ciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Kelima, libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Keenam, berikan kesempatan bagi karyawan untuk memiliki keseimbangan kerja hidup yang sehat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amburawati, PT Telekomunikasi Retail Solo, yakni masih ada beberapa kelemahan yang masih ditunjukkan oleh karyawan, di mana mereka kurang termotivasi dengan pekerjaannya. Ada yang tidak tepat waktu saat masuk kantor, menunda tugas kantor, kurang disiplin waktu dan tidak bisa memanfaatkan sarana kantor secara optimal. Hal tersebut dikarenakan banyaknya karyawan yang tidak merasakan kepuasan kerja yang berdampak pada pengunduran diri. Berdasarkan data banyaknya karyawan yang mengundurkan diri dari PT Telkom Akses Solo dari tahun ke tahun, jumlah karyawan yang mengundurkan diri dari PT Telkom Akses dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2013 dan 2014, hanya ada satu karyawan yang mengundurkan diri. Namun, pada tahun 2015, ada 30 karyawan yang mengundurkan diri. Pada tahun 2016, yang mana data yang diambil hanya sampai bulan September, jumlah karyawan yang mengundurkan diri adalah 35 karyawan. Dalam dunia pekerjaan, ketika work-life balance tidak diseimbangkan, maka hal itu akan berdampak pada kinerja yang buruk dan kepuasan kerja karyawan yang rendah. Faktor lain yang mendukung kepuasan kerja yaitu komitmen organisasi, yakni keadaan psikologis yang dialami oleh karyawan yang bisa dilihat dari loyalitas dan bagaimana fokus anggota terhadap tujuan organisasi atau perusahaan. Komitmen organisasi dapat dikatakan ideal apabila karyawan memiliki pemikiran untuk tetap bertahan pada suatu perusahaan atau organisasi karena memiliki nilai ekonomi yang dapat dikatakan aman ketimbang harus mencari pekerjaan yang lain yang belum tentu memberikan gaji yang lebih tinggi. Sehingga, jika ia mengundurkan diri, akan menghancurkan keluarganya. Hal itu mengakibatkan kurangnya kepuasan kerja yang berasal dari diri karyawan terhadap perusahaan, seperti yang terjadi pada karyawan PT Telkom Retail Sukabumi. Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengobservasi terlebih dahulu mengenai kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan PT Telkom Retail Sukabumi. Pernyataan-pernyataan yang diajukan peneliti dalam kuesioner pra-penelitian tertera pada tabel yang dapat kita lihat bersama di video. Pernyataan pertama adalah saya merasa puas dengan pekerjaan saya karena memberikan tugas yang menarik sehingga dapat kesempatan untuk belajar dan kesempatan untuk menerima tanggung jawab. Mendapatkan nilai 19200. Pernyataan kedua, saya merasa puas dengan upah yang saya terima dan dipandang pantas dalam organisasi. Mendapatkan nilai 13710. Pernyataan ketiga, saya merasa puas dengan perusahaan saya karena memberikan kesempatan untuk maju dalam organisasi atau dengan kata lain adalah naik jabatan. Mendapatkan nilai 11370. Pernyataan keempat, saya merasa puas dengan pekerjaan saya
karena terdapat penyelia atau supervisor atau koordinator yang memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku kepada saya. Mendapatkan nilai 36120. Pernyataan kelima, saya merasa puas dengan pekerjaan saya karena terdapat rekan kerja yang memiliki kepandaian secara teknis dan memberi dukungan secara sosial kepada saya. Mendapatkan nilai 45210. Berdasarkan tabel yang tertera di video, terdapat masalah dalam kepuasan kerja karyawan, yakni salah satunya adalah yang paling dominan adalah perusahaan yang tidak memberikan kesempatan untuk maju dalam organisasi. Hal itu sejalan dengan hasil penjajakan penelitian kepada bagian Human Relations Service yang menyatakan kesempatan promosi jabatan pada PT Telkom Retail Sukabumi sangat sulit atau bahkan hampir tidak ada. Kepuasan akan timbul dengan sendirinya apabila karyawan menganggap apa yang dilakukannya selama ini cukup baik dalam mengakomodasi kebutuhan pekerjaan maupun keluarga. Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh salah satu dimensi yang ada pada work-life balance, yaitu involvement balance. Dalam hal ini, karyawan tidak ada rasa memiliki pada pekerjaan atau tidak menjadikan pekerjaan sebagai bagian dari kehidupan pribadi. Penyebab lainnya yaitu continuance commitment yang merupakan salah satu dimensi dari komitmen organisasi. Karyawan belum loyal terhadap perusahaan seperti kurangnya dedikasi untuk menyelesaikan tugas di luar jam kerja. Kesimpulan, work-life balance dapat diterjemahkan sebagai keseimbangan antara kerja dan hidup. Ini mengacu pada keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan aktivitas pribadi atau waktu luang. Mencapai keseimbangan ini melibatkan pengelolaan waktu dengan efektif, menetapkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, memprioritaskan tugas, dan menjaga kesehatan fisik dan mental. Ini penting untuk kebahagiaan, produktivitas, dan kesuksesan jangka panjang. Menerapkan keseimbangan antara kerja dan hidup bisa melibatkan beberapa langkah, seperti menetapkan batasan waktu untuk pekerjaan, menyusun jadwal yang seimbang, memprioritaskan waktu untuk keluarga dan rekreasi, serta mengambil istirahat secara teratur. Penting untuk mengenali bahwa keseimbangan itu dinamis dan memerlukan kesadaran serta penyesuaian terus-menerus.